Okay, here I will continue our presentation about become a good employee. Jadi, apa sih yang harus kita persiapkan untuk menjadi seorang karyawan yang baik? First, no risk, no gain. The good employees are always to take change. They love to take up the challenges irrespective of how hard things turn up to be. Jadi, tidak ada keberuntungan tanpa resiko. Jadi, seorang karyawan yang baik harus selalu siap untuk mengambil resiko atau tantangan baru. Jadi, mereka harus berpikir atau kita harus berpikir, jangan-jangan saat aku tidak mengambil resiko itu, ternyata aku bisa melaluinya, aku bisa memberikan yang terbaik. Nah, itu ya. Second, positive energy at work. Good employees always have positive aura all around them and you will enjoy working along with them. Jadi, seorang karyawan yang baik selalu memberikan energi yang positif. Mereka mempunyai aura yang baik atau aura yang positif di sekeliling mereka. Terus orang-orang di sekeliling mereka juga enjoy bekerja dengan mereka. Seorang karyawan yang baik juga bersedia memberikan saran untuk karyawan lain. Mereka itu bekerja dengan tenang, jadi mereka tidak berpikir tentang bagaimana mereka melakukan pekerjaannya, tetapi mereka selalu berpikir bagaimana mereka harus menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Okay, next. Managerial attitude. No matter which rank you hold, you must have managerial attitude and qualities all throughout. If you really want to reach the stage at some point of time in your profession career, jadi harus bisa mengatur attitude atau managerial attitude atau perilaku. Jadi attitude itu kan di atas segala-galanya. Tidak memandang seberapa tinggi pekerjaan atau seberapa penting jabatan seorang karyawan itu harus mempunyai attitude yang baik kepada karyawan dan kepada orang di sekeliling mereka yang bekerja sama. Karena attitude itu di atas segala-galanya. Okay, next, time management. In order to be good at what you do, you really need to manage your time very well by prioritizing the work you have on your hand. Jadi, seorang karyawan harus mempunyai time management yang baik, pengaturan waktu yang baik. Jadi, seorang karyawan yang baik harus memprioritaskan pekerjaannya. Jadi, mereka tidak mengulur-ulur waktu untuk melakukan pekerjaannya karena mereka sadar bahwa waktu itu tidak menunggu mereka sampai mereka bersemangat untuk mengerjakan pekerjaannya. Itu ya. Next. Love what you do. If you are not doing things that you love, then there is no way you can give your best to the job. Jadi kita atau kamu harus mencintai pekerjaan kamu. Kita harus mencintai pekerjaan kita. Saat kita tidak mencintai, tidak menyukai pekerjaan kita, maka kita tidak akan melakukan yang terbaik untuk pekerjaan kita. Tapi berbeda saat kita mencintai pekerjaan kita, maka kita akan berusaha melakukan yang terbaik untuk pekerjaan kita. Next, flexibility is the key. Employee flexibility. A good employee is never afraid of taking on new responsibility. Jadi kita sebagai karyawan itu harus fleksibel. Ditunjuk apa, kita siap. Ditunjuk jadi apa, kita mau. Nah, jadi seorang karyawan yang baik itu tidak takut menerima tanggung jawab baru. Next, it's fun to work with. As a good employee, you are the role model of almost everybody out there on the floor. So your behavior and action must be that way only. Jadi menyenangkan saat bekerja sama dengan kita. Seorang karyawan yang baik itu menjadi contoh untuk orang-orang di sekelilingnya. Jadi jadilah karyawan yang diingini untuk diajak bekerja sama. Itu ya. Next, self-motivate. In order to grow at workplace, the good employee makes it a point to motivate themselves to learn more about the job. Self-motivate. Kita harus bisa memotivasi diri kita. Tidak ada motivator yang paling baik kecuali diri kita sendiri.
kita harus bisa memotivasi diri kita untuk bekerja lebih baik, untuk belajar atau mengusahakan yang lebih baik untuk pekerjaan kita. Karena diri kita sendiri yang bisa memotivasi kita lebih baik dari yang lain. Next, knowledgeable about the goal. The quality of a good employee is that the work with the future goals in mind. Jadi kita harus tahu tentang tujuan kita. Seorang karyawan harus tahu tujuan awal mereka mau bagaimana, dan mereka juga tahu tentang cara untuk mencapai tujuan itu. Dia tahu apa yang harus dia lakukan untuk mencapai tujuan yang dia persiapkan dari awal gitu ya. Next, honesty is the best virtue. Lie won't take you anywhere. Instead, it will harm your reputation a big time. Jadi, kejujuran adalah kebijakan terbaik. Nah, dalam hal apapun kita harus jujur. Begitupun dalam pekerjaan. Untuk hal apapun, seorang karyawan itu harus jujur. Bagaimana pekerjaan dia, bagaimana usaha dia harus jujur. Karena kata orang Jawa itu, nek ora jujur gue acur. Itu benar banget. Oke, it's about apa sih yang jadi itu ya 10 hal yang harus kita persiapkan untuk menjadi seorang karyawan yang baik. Nah, sebenarnya ini juga berlaku. Ini juga berlaku untuk guru. Jadi ada yang bilang itu guru, teacher is government employee. Jadi guru adalah karyawannya pemerintah. Jadi seorang guru juga harus mempersiapkan 10 hal-hal ini. Mereka harus harus punya time management yang baik, attitude yang baik, mencintai pekerjaannya. Nah, itu jadi 10 hal ini juga berlaku untuk guru, untuk become a good teacher. Oke? Next, about professional development, support system, publication, and courses for teaching English to young learners. Jadi, materi selanjutnya, materi ketiga adalah tentang professional development atau pengembangan profesional. First, what is professional development? Apa sih professional development? Professional development is the set of tools, research, and training session of educators to improve their teaching quality and effectiveness. This researcher allow instructor to further their knowledge in their subject area and allows for mentorship and the opportunity to learn new teaching technique. Professional development for teachers, both pre-service and in-service, typically aims to introduce new tools or skill or update existing skills. It is seen as an essential aspect of the teacher's profession. Professional development is not only ongoing process toward professional growth of teachers, but also an integral element in improving the quality of school. Jadi, professional development atau pengembangan profesionalitas guru itu adalah seperangkat sumber daya alat-alat atau pelatihan kepada para pendidik untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas dalam pengajaran. Jadi professional development itu memungkinkan seorang guru meningkatkan pengetahuannya dan meningkatkan atau mengembangkan kemampuannya dalam teknik pengajaran yang baru. Jadi tujuannya agar guru mampu meningkatkan pengetahuannya dan mampu belajar tentang teknik-teknik baru dalam pengajaran, especially untuk young learners. Next,
The following attributes make the difference between a good teacher and a truly great teacher who becomes an inspiration of their student. Jadi, hal-hal yang membedakan antara seorang guru yang baik dan seorang guru yang benar-benar hebat yang bisa menginspirasi muridnya. Okay, first, compassion. Compassion is important not only when dealing with students but also other teacher, other school staff, and parents. Jadi, compassion itu artinya welas asih ya dalam bahasa Jawa. Jadi, kita itu sebagai guru harus welas asih bukan hanya kepada murid tetapi juga other teacher, kepada guru yang lain, kepada staf sekolah atau kepada orang tua. Next, passion for learning children. Teaching can be incredibly stressful, so great teachers must have a deep passion to keep them going every day. Jadi, kita sebagai guru harus mempunyai semangat untuk mengajar anak-anak. Jadi, proses belajar mengajar atau proses mengajar itu adalah proses yang stressful, yang menegangkan banget. Jadi, kita harus bisa mempunyai semangat untuk mengatasi itu. Jadi, kita harus mempunyai semangat untuk mengajar. Ya, okay. Next, understanding. Teachers need a deep understanding of where their students are coming from, their backgrounds, their struggles, and their abilities. Jadi, guru harus memahami siswa tentang dari mana backgroundnya, dari mana asal mereka, tentang masalah-masalah yang murid kita alami, dan tentang kemampuan mereka. Jadi, guru harus paham betul. Next, passion is the key. It is very true of teaching, and not just passion with the students. Teacher also need passion in dealing with the school system and parents as well. Jadi harus sabar. Seorang guru itu harus mempunyai sabar yang tiada batas. Tidak ada sabar yang berbatas bagi seorang guru. Jadi guru harus sabar menghadapi muridnya, tetapi guru juga harus sabar menghadapi sistem sekolah dan tentunya menghadapi orang tua murid. Next, ability to be a role model. Teacher must come into work every day knowing their student will soak up their action like sponge. They must show how to be a good person not just by telling but also by being. Jadi, kemampuan untuk menjadi role model atau menjadi panutan seorang guru kan ya, kita tahu digugu dan ditiru. Seorang guru adalah model bagi muridnya. Ibaratnya, guru adalah air dan murid adalah spons. Saat spons dimasukkan ke dalam air, maka spons akan menyerap semua air. Nah, begitu ya. Jadi, apapun yang dilakukan guru, apapun perkataan dan perilaku guru, maka siswa akan menyerap. Jadi, seorang guru harus menjadi role model yang baik. Guru juga harus menunjukkan bahwa menjadi seorang yang baik itu bukan hanya teori, tapi harus dilakukan. Next, willingness to put in the effort. If a teacher doesn't care or doesn't make the effort, their student won't either. If a teacher shows student that they do truly care, they'll do the same. Jadi, kesediaan untuk berusaha. Seorang guru itu harus peduli dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Saat gurunya cuek dan itu aja, maka siswanya ya kayak gitu-gitu aja. Mereka akan melakukan hal yang sama. Tetapi saat guru berusaha dan peduli untuk berusaha menjadi lebih baik, misalnya untuk belajar lebih baik tentang teknik pengajaran, maka siswanya juga akan melakukan hal yang sama. Mereka akan do the best. Okay, the support system in the study, which consists of multiple trainings on proactive classroom management, coaching, and regular observation with feedback, help teachers build their skill while also keeping them accountable. The system could have a strong positive effect on student behavior and academic achievements by giving teacher the training and support they need in the classroom. Jadi, support system itu terdiri dari berbagai hal. Jadi, pelatihan tentang manajemen kelas,
terus pelatihan, observasi tentang umpan balik, membantu guru membangun skill mereka, kemampuan mereka, tetapi tetap harus bertanggung jawab. Jadi support system itu sangat penting. Support system memberikan positif energi atau positif effect kepada student kepada kebiasaan student atau kemampuan siswa atau pencapaian akademik siswa. Jadi ya ini support system sangat memiliki efek yang positif atau penting dalam peningkatan akademik siswa, tetapi dengan cara memberikan guru pelatihan dan mendukung mereka tentang apa yang mereka butuhkan di dalam kelas. And the last, student behaviors don't change until the adult who is in charge of the environment change. Jadi, kemampuan atau kebiasaan siswa tidak akan berubah sampai orang dewasa, dalam kurung ini guru ya. Jadi kemampuan atau kebiasaan siswa tidak akan berubah sampai guru bertanggung jawab untuk mengubah lingkungannya. Oke, thank you. Next.